semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Maria Bintang Farfar dengan NIM 2450149. Saya dari Fakultas Hukum kelas M Karakter UKI. Jadi, di sini saya akan memberikan paparan tentang salah satu materi yang saya dapatkan selama pertemuan Karakter UKI setiap hari Jumat. Materi yang paling membekas bagi saya adalah materi tentang aku dan keluarga. Oke, di materi ini kita akan belajar tentang konsep diri. Nah, di sini kita belajar bahwa konsep diri itu penting, teman-teman. Kenapa sih penting? Yang pertama, konsep diri itu dibangun. Yang kedua, kita akan dikenal dari langkah pertama kita. Yang ketiga, mengenal diri dengan baik akan membantu kita untuk dapat mengenal orang lain dengan baik juga. Lalu yang keempat, konsep diri yang kita miliki hari ini akan mempengaruhi kita di masa depan. Nah, oke, aku akan bahas dari poin yang ketiga, yaitu mengenal diri dengan baik akan membantu kita untuk dapat mengenal orang lain lebih baik juga. Jadi teman-teman, sebelum kita mengenal orang lain, sebelum kita mau tahu lebih dalam tentang orang lain, kita pertama-tama harus tahu dulu bagaimana diri kita, bagaimana konsep diri kita, siapa sih kita, bagaimana jati diri kita. Nah, kita harus tahu itu dulu, teman-teman. Ketika kita udah tahu hal tersebut, kita udah mengerti siapa sih diri kita, bagaimana konsep diri kita, apakah kita orang yang seperti ini atau kita seorang seperti itu. Ketika kita udah tahu itu, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengenal teman-teman kita, orang-orang yang berbeda dengan kita akan lebih mudah mengenal mereka. Karena apa? Karena kita sudah memiliki konsep diri yang baik. Nah, selanjutnya, poin keempat yang akan kubahas, yaitu konsep diri yang kita miliki hari ini akan mempengaruhi diri kita di masa depan nanti. Jadi, ketika kita punya konsep diri yang baik hari ini ataupun di masa lalu, itu akan mempengaruhi konsep diri kita di masa depan. Misalnya, di masa lalu kita mengalami banyak hal-hal yang kurang menyenangkan, tetapi kita mampu menyelesaikannya dengan baik, maka di masa depan kita akan memiliki konsep diri yang lebih matang. Kita akan memiliki konsep diri yang lebih baik, teman-teman. Nah, selanjutnya, menurut Elizabeth B. Hurlock, faktor pembentuk konsep diri itu ada dua, ada umum, ada khusus. Yang pertama umum, didapat dari masa anak-anak dan remaja. Nah, yang dimana konsep diri ini kita bisa dapetin dari keluarga, yang bisa kita dapetin dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat kita. Selain keluarga inti, ada keluarga besar. Lalu disebutkan juga dan masa remaja. Nah, masa remaja itu adalah masa-masa dimana kita mulai mendapatkan hal-hal baru dari pergaulan, dari pertemanan, yang dimana hal tersebut akan mempengaruhi konsep diri kita. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor khusus. Nah, peristiwa yang dialami seseorang di dalam dirinya pada masa kini dan di sini. Jadi, konsep diri itu bisa kita dapat dari apa yang terjadi pada saat ini. Bukan hari ini aja, tapi mungkin hari kemarin dalam jangka waktu yang cukup dekat. Nah, hal itu dapat membentuk konsep diri kita. Nah, teman-teman, banyak banget dari kita yang merasa bahwa konsep diri negatifnya itu lebih banyak ditemukan, lebih mudah ditemukan dibandingkan konsep diri yang positifnya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia lebih kurang daripada orang lain, dia lebih tidak baik dibandingkan orang lain. Nah, hal tersebut biasanya ditimbulkan karena terlalu banyak membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, jadi teman-teman, kita harus ngelakuin yang namanya mengatasi konsep diri negatif. Bukan berarti kita menghilangkan yang namanya hal-hal negatif dari diri kita, ya memang seharusnya seperti itu, tapi hal itu tidak mungkin terjadi. Nah, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Yang pertama, rekognisi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, klarifikasi. Dan keempat, rekonsiliasi. Nah, dari keempat itu sebenarnya adalah yang pertama, kita tuh harus mengakui apa kekurangan kita dan belajar untuk menerima hal tersebut. Lalu yang kedua, kita harus memberikan space ataupun me time pada diri kita sendiri. Jadi teman-teman jangan terlalu merasa bahwa apa-apa kita harus bersama orang lain, apa-apa kita harus bergantung dengan orang lain. Enggak. Kita harus belajar bagaimana memberikan space pada diri sendiri, bagaimana memberikan waktu untuk diri sendiri, merasa lebih tenang, memikirkan hal-hal yang baik. Oke, lalu kita harus juga yang namanya konsep diri itu dibangun juga dari masa lalu. Nah, ada beberapa hal atau ada beberapa konsep diri negatif yaitu yang timbul dari masa lalu. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana berdamai dengan masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu, baik itu hal yang negatif ataupun positif, teman-teman harus belajar bagaimana hal tersebut bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman di masa depan. Bagaimana hal tersebut bisa jadi hal yang baik untuk teman-teman di masa depan, even itu hal yang negatif.
Jadi teman-teman, konsep diri itu nggak ditemukan dari keluarga aja, nggak kita dapetin dari keluarga aja. Mungkin dari keluarga hingga masa remaja, tapi nextnya adalah konsep diri itu kita dapat dari lingkungan kita, lingkungan sekitar kita yang bukan hanya keluarga. Ada pertemanan, ada lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, lingkungan kerja, itu yang akan menjadi penentu bagaimana konsep diri kita. Nah, lingkungan percintaan aja bisa jadi penentu konsep diri kita aja. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.